Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Marvel Chandra bisa menjumpai Anda dalam program NTV Interviews kali ini. Pemirsa, kali ini tema yang akan kami angkat sangat menarik, yaitu jaminan pemerintah terhadap masyarakat Surabaya berupa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Sebagaimana kita tahu bahwa program layanan kesehatan gratis tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya di kota Surabaya, terutama bagi warga yang membutuhkan akses pengobatan cepat, mudah dan juga terjangkau. Dan di lapangan kerap kali masih aja timbul permasalahan yang cukup signifikan terkait mekanisme pemerataan layanan hingga kesiapan fasilitas kesehatan. Untuk itu kami akan mengangkat permasalahan kali ini dengan dialog ini dengan mendalami sejauh mana komitmen pemerintah Kota Surabaya tentunya dengan menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kota Pahlawan ini. Dan untuk mendiskusikan hal tersebut saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh narasumber kita kali ini. Sudah ada perwakilan dari DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Johari Mustawan, STP MARS Komisi D. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Akhirnya ketemu lagi Bapak. Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Bapak, kalau kita bicara tentang bagaimana komitmen pemerintah tentunya dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, bagaimana memastikan warga Surabaya benar-benar bisa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Menurut Bapak seperti apa Pak? Baik. Yang pertama kita bisa melihat dua hal terkait dengan masalah tantangan pemerintah Kota Surabaya di dalam menyelesaikan problem-problem berkaitan dengan jaminan kesehatan. Pertama adalah tantangan eksistensi, yang kedua adalah tantangan relevansi. Ya. Tantangan eksistensi itu adalah bagaimana pemerintah Kota Surabaya bisa mencerminkan sebagai UHC. Ya. Jadi Universal Health Coverage itu adalah bagian yang sangat penting di dalam merealisasikan amanah konstitusi. Pertama adalah dalam pasal 28 ayat ayat H nomor 1 ayat 1 ya, 28H ayat 1 tentang jaminan tentang kesehatan ya. Bahkan itu diatur dalam konstitusi negara kita, konstitusi yang paling mendasar itu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian diterjemahkan juga dalam Undang-Undang SDSN nomor 40 tahun 2004 sebagai sistem jaminan sosial nasional. Setelah itu untuk implementasinya ada dalam Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Nah, Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 itu salah satunya adalah ada sekitar 8 atau 9 prinsip di situ. Dan salah satunya adalah ada portability. Ya, portability itu adalah asas BPJS Kesehatan, poin F kalau Anda salah. Di sana menyampaikan bahwa seluruh warga negara tanpa melihat sebuah batas teritori, khususnya warga negara Indonesia, bisa mendapatkan layanan secara gratis atau dibiayai oleh negara. Ya. Jadi sebenarnya masalah portability ini sudah dimasukkan dalam Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagai dasar implementasi tentang masalah hak kesehatan. Nah, Surabaya termasuk yang terdepan sebenarnya dalam menyikapi dan juga bahkan sudah mendapatkan sertifikat. Karena minimal untuk menjadi UHC itu minimal 98% tercover oleh BPJS Kesehatan, dan Surabaya sudah 99% lebih. Artinya ini sebuah ada nilai tambah bagi kota Surabaya. Tetapi secara birokrasi masih cukup rumit. Ya, secara birokrasi masih cukup rumit. Harapannya ke depan sebagai kota dunia, ya, kota dunia, sehingga bagaimana pemerintah kota Surabaya bisa mewujudkan cukup dengan ID card, cukup dengan identitas, dengan KTP Surabaya, maka dia bisa mendapatkan semua jenis layanan yang dibutuhkan. One ID card untuk for many services, untuk banyak layanan. Dan salah satunya adalah masalah kesehatan. Ya. Masalahnya kemarin masih ada temuan-temuan data yang belum tersinkronkan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, harapan kami dengan adanya DTSN kemarin, data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya, dan itu pun masih menyimpan banyak PR, yaitu ada 118.000 kartu keluarga yang masih dipertanyakan identitasnya. Ini bukan jumlah yang sedikit, jadi kalau dikalikan 3 atau kalikan 4 itu bisa 300 lebih warga Surabaya masih belum jelas identitasnya atau mereka beradaannya ada di mana, seperti itu. Nah, sehingga harapan kami yang di luar 118.000 KK ini
mereka sudah jelas dia adalah warga Kota Surabaya, sudah terverifikasi. Nah, harapannya kami dari Komisi D mendorong pemerintah kota dengan adanya detesan kemarin itu harus ada nilai tambah buat masyarakat. Sehingga mereka benar-benar merasakan cukup dengan membawa satu KTP saja, mereka sudah terhubung lainnya, baik itu masalah perbankan, baik itu masalah jaminan sosial. Kebetulan kita sekarang lagi merumuskan juga raperda tentang jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ini juga bagaimana jam sostek ini juga bisa dirasakan tidak hanya oleh para pekerja swasta, oleh ASN, tapi juga bisa dirasakan juga oleh para tenaga kontrak, OP3K, kemudian juga tenaga-tenaga rentan seperti pekerja bangunan, kemudian pekerja-pekerja yang lain, termasuk petani, peternak. Ini bisa dikolaborasikan. Nah, inilah harapan kami, khususnya mungkin di bidang terkait, bisa merealisasikan bagaimana warga Kota Surabaya cukup dengan membawa KTP, istilahnya KTP sakti, gitu kan. Cukup dengan membawa KTP, dia sudah bisa mendapatkan layanan semua bidang, khususnya di biasalah pendidikan dan kesehatan sebagai amanah konstitusi yang bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, Pak. Dan Pak, tentunya dalam mengimplementasikan pelayanan seperti ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Perlu adanya edukasi. Lantas apakah sudah diberikan sosialisasi dari masyarakat dari atas sampai lapisan paling bawah atau mungkin sampai RT RW-nya? Ya, nah memang perlu kerjasama antara pemegang top manajemen dalam ini adalah wali kota dengan para pimpinan-pimpinan dinas, kemudian juga dengan para pejabat di tingkat kelurahan, kecamatan, RW, bahkan RT. Bahkan Surabaya punya 29.000 lebih kader Surabaya hebat. Ditambah lagi para pekerja sosial, kemudian juga para pengaktif penggiat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, itu banyak sekali bisa dikolaborasikan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai harapan kita Surabaya sebagai contoh bagaimana dengan birokrasi yang sangat sederhana, dengan cukup membuat satu dokumen tunggal yaitu KTP tadi, dia bisa mendapatkan, dimudahkan semua jenis layanan yang dia butuhkan selama dia, dan bahkan mungkin kalau dia punya dosa, punya kesalahan, misalkan dia seorang kontraktor yang pernah di blacklist oleh pemerintah kota, itu langsung kelihatan. Karena masih ada banyak pengembang misalkan, yang kami lihat pengembang, tapi dia belum menyerahkan pasumnya, begitu. Nah itu misalnya pernah di blacklist di Kota Surabaya, itu keluar muncul juga kalau demikian. Track recordnya ya? Track recordnya. Termasuk juga bagaimana masalah kesehatan ini, gitu. Hanya yang menjadi tantangannya adalah jangan sampai atau IT-nya harus kuat, jangan sampai data-data personal dari masing-masing warga itu bisa dibongkar oleh hacker. Nah itu juga tantangan tersendiri. Nah sehingga harus seimbang antara kemajuan teknologi. Makanya tadi saya bilang ancaman eksistensi, yang kedua ancaman relevansi. Ancaman relevansi itu adalah saat ini sudah dunia digital. Dan dunia ini sudah menggerus dunia sebelumnya dunia konvensional dan masuk ke dalam dunia digital. Jadi ada ancaman sini Pak. Betul. Tapi kita jeda dulu Pak, nanti kita akan kembali untuk membahasnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena NTV Interviews akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kembali bersama saya Marvel Chandra dengan narasumber Bapak Johari Mustawan. Bapak, kita lanjut Pak terkait ancaman tadi. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Baik. Jadi pertama adalah pelindungan setiap hak warga negara memiliki privacy. Ya. Itu tentunya dengan menggunakan satu dokumen bisa menggunakan untuk semua jenis layanan termasuk kesehatan. Maka tantangan tersendiri adalah bagaimana tim pemerintah kota bisa menjaga hak privacy daripada masing WNI berKTP Surabaya itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangan integrasi antar instansi. Ini yang sekali jadi menjadi permasalahan. Misalkan untuk status penentuan desil misalkan. DPR KPP misalkan memiliki standar sendiri untuk menentukan penerima bantuan rutilahu. Kemudian Dinas Sosial memiliki standar tersendiri untuk menerima bantuan sosial. Dinas Pendidikan misalkan dengan SPMB besok ada jalur afirmasi misalkan jumlahnya kurang lebih 15% atau 20%, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. 40 jalur domisili, kemudian juga ada jalur afirmasi gitu kan. Afirmasi ini cukup lumayan juga. Nah, ini menggunakan standar mana? Termasuk juga PBI, penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, menggunakan standar mana? Nah ini harus ada integrasi antar instansi menentukan kesepakatan
gitu kan, Dipakai yang mana ini? dipakai yang mana. Karena kalau masih menggunakan data standar ganda, ini akan menjadi polemik tersendiri dan menimbulkan sebuah komplain yang besar di masyarakat. Nah, ini adalah tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah kebocoran data. Nah, jangan sampai data ini menjadi bocor kemana-mana. Misalkan masalah kesehatan, medis adalah rahasia pasien. Ya, memang rekam medis adalah milik rumah sakit, milik klinik, milik puskesmas dan sebagainya. Tetapi isinya adalah milik pasien. Nah, sehingga kalau itu sampai terjadi kebocoran, misalkan ada warga negara Kota Surabaya misalkan memiliki mengidap penyakit HIV misalkan. Nah, HIV adalah dijamin kerahasiaannya. Kemudian tiba-tiba bocor. Nah, ini bisa dituntut secara hukum. Ya, dituntut secara hukum. Nah, ini siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Nah, ini tantangan tersendiri di dalam masalah seperti ini. Nah, juga tantangan terakhir adalah kesenjangan kemampuan digital masyarakat. Tentunya kalau generasi yang lahir di era sebelum tahun 90, mungkin ini perlu penyesuaian begitu ya. Beda yang mungkin generasi lahir di era milenial 90 ke atas, apalagi generasi Gen Z misalkan tahun 2000. Generasi Alpha misalkan sekarang udah di atas tahun 2012 misalkan. Itu sudah dunianya digital, teknologi seperti itu. Nah, kesenjangan digital itulah juga yang mungkin perlu dipertimbangkan supaya ada pendampingan bagi generasi Y ke belakang lah, generasi X, generasi Y, baby boomer gitu kan. Itu mungkin perlu ada pendampingan dari pemerintah Kota Surabaya seperti itu, tantangan-tantangannya. Bapak sejauh manakah penerapan fasilitasi sudah dilakukan? Apakah masih rencana atau memang sudah disosialisasikan atau bagaimana? Tentunya dalam mensosialisasikan hal ini tentunya tidak mudah ya. Tadi seperti Bapak bilang standarisasi dalam data DTSN-nya kan mengalami kendala bermacam variasi ya. Standarisasi yang sudah dilakukan dan masih banyak lagi permasalahan yang lain. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat program ini jika memang direalisasikan di lapangan? Baik, jadi sebenarnya Bapak Wali Kota sudah pernah mencanangkan agar KTP warga Surabaya itu bisa mewakili keberadaan ataupun kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Ya, layanan itu macam-macam, termasuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya seperti itu. Nah, tentunya ini bukanlah hadir begitu saja. Harus ada upaya yang sangat intens. Tadi saya bilang antar instansi, kevalidan data. Nah, justru harapan kita dengan adanya program survei DTSN bahkan sudah kita kerahkan hampir 4.000 ASN di bawah arahan daripada Badan Statistik Surabaya, BPS Surabaya. Nah, itu agar jangan sampai itu dilakukan tanpa ada sebuah nilai tambah yang kita dapatkan setelah hasilnya didapatkan oleh kita. Walaupun masih ada 118.000 tadi misalkan kakak yang saat ini tentunya terus berkurang harapannya gitu. Itu tidak ada masalah sebenarnya itu. Tetapi harus dipahamkan kepada para petugas kelurahan, kemudian pada masyarakat bahwa sesungguhnya BPS itu ataupun data itu adalah data di mana masyarakat diminta secara proaktif untuk mendaftarkan dirinya, memastikan dirinya itu aktif atau tidak KTP-nya. Yang kedua, kalau tidak aktif segera mendaftarkan ke kelurahan. Nah, petugas kelurahan jangan memarahi, kadang-kadang masih ada orang yang mau mendaftarkan dirinya, dia misalkan, kok saya tidak terdaftar di Kota Surabaya, langsung dimarahi oleh petugas kelurahan. Nah, ini juga masih menjadi problem tersendiri di Kota Surabaya ini. Nah, oleh karena itu bagaimana masyarakat di sini dididik untuk kritis, dididik untuk proaktif bahwa dirinya itu adalah masih terdaftar sebagai warga Kota Surabaya. Nah, ini harus ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah kota. Nah, oleh karena itu diharapkan bagaimana pemerintah Kota Surabaya setelah paham bahwa dirinya itu kan bisa dicek ya itu juga sama tadi kesenjangan digital tadi, kembali pada kesenjangan digital yang era lahir di tahun di bawah di sebelum tahun 90-an. Tentunya ini adalah perlu ada pendampingan KSH di Bekali untuk mendampingi seperti itu, sehingga masyarakat tidak ada satu masyarakat yang masalah digital itu menjadi problem. Termasuk juga sekarang pendaftaran online, sudah pakai JKN mobile misalkan seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa JKN mobile? Tidak hanya masalah bisa atau tidak hanya menggunakan gadget, bahkan punya atau tidak gadgetnya seperti itu. Itu menjadi masalah tersendiri. Nah, oleh karena itu harapan kita pemerintah Kota Surabaya entah nanti menugaskan salah satu dinas terkait sebagai leading sektor untuk memastikan bahwa pertama digitalisasi itu tidak bisa tidak, kita harus menggunakan masalah digitalisasi itu. Yang kedua tetap dengan ada penguatan kerahasiaan data ya. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses digitalisasi pemerintah kota. Kalau perlu
setiap RT disiapkan satu komputer kalau perlu ya, untuk membantu masyarakat bagi yang kesulitan di rumahnya bisa menggunakan komputer dari RT tersebut yang dihubungkan dengan internet, bisa melakukan entah nanti JKN mobile, entah melaksanakan apapun, sehingga di RT sudah terselesaikan oleh para pengurus RT di kurang lebih 9.000, mohon maaf 8.000 atau sampai 9.000 jumlah RT yang ada di Kota Surabaya. Jika hal ini tentunya direalisasikan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan tertarik dan berbondong-bondong menikmati Masuk dan Surabaya. mencoba. Oh iya, kira-kira siapa saja yang mungkin lebih diprioritaskan untuk mendapatkan akses ini, Bu? Dan mungkin penyakit apa saja atau keluhan kesehatan seperti apa saja yang memang berhak mendapatkan pelayanan ini? Baik, sebenarnya kalau KTP Sakti ini dalam tanda kutip ya, ini sebenarnya hak semua warga negara Indonesia, termasuk warga negara Kota Surabaya, jumlah itu 3.017.000 atau 3.022.000 sekarang, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, gitu kan. Kalau berdasarkan BPJS kemarin masih 3.017.000, ini sudah di atas 3 juta, seperti itu, warga Kota Surabaya. Nah, sehingga itu adalah hak warga negara yang harus ada dimiliki. Yang kedua, tentunya kalau dalam masalah kesehatan adalah warga-warga penerima bantuan, itu sangat penting sekali. Karena pernah ada kita temukan warga penerima bantuan, biasanya masa rujukan itu kan 3 bulan, dari Paskes 1 ke Paskes lanjutan. Nah, 3 bulan itu setiap bulan melakukan kontrol, misalkan dia punya penyakit TB misalkan. Di sisi lain, pemerintah menentukan bahwa TB adalah POGNAS, Program Nasional bagi pemerintah Kota Surabaya mulai Dinas Kesehatan untuk bebas TB se-Kota Surabaya. Di sisi lain ketika dia mengontrol misalkan, sebulan kemudian dia masih bisa diterima. Nah, ketika dia tahu sebulan kemudian dia KTP-nya nonaktif misalkan, BPJS-nya nonaktif, berarti dia sudah tidak bisa kontrol lagi. Atau dia kontrol tapi berbayar umum, kan kasihan juga masyarakat seperti itu. Nah, oleh karena itu yang terdata aktif dalam pengobatan atau penyakit katastropik yang jangka panjang pengobatannya, itu dipastikan mereka tidak boleh KTP-nya tidak aktif. Nah, kalau misalkan ditemukan KTP-nya tidak aktif atau misalkan masyarakat yang belum terdefinisi, segera diverifikasi apakah sudah meninggal dunia mungkin atau sudah pindah domisili. Nah, itu juga perlu dilakukan. Jadi langsung diverifikasi, Langsung Pak ya? diverifikasi. Iya, baik. Bapak, kita tahan dulu, Bapak, karena kita akan kembali lagi, Pak, untuk membahas hal ini. Saudara, jangan kemana-mana karena NTV Interviews akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam tema jaminan pemerintah terhadap masyarakat Surabaya berupa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP dengan Bapak Johari Mustawan. Bapak, kita lanjut aja tadi dengan status yang masih aktif ya, itu terverifikasi. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Ya, nah, jadi memang kemarin sempat ada 45.001 peserta yang dinonaktifkan oleh pusat. Ya. Sebenarnya responnya cukup bagus dari pemerintah kota, sudah langsung melakukan verifikasi dan bahkan ada 900 pasien atau peserta yang terdata sebagai penyakit katastropik atau penyakit yang jangka panjang pengobatannya atau sudah kronis, itu langsung teraktifkan. Tetapi juga itu langsung dilakukan pendataan kembali, ternyata sebagian ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pindah domisili dan sebagainya. Ya, hanya yang jumlahnya 44.000 tadi, 45.001 kurang 900-an tadi itu perlu dilakukan verifikasi ulang. Ya, alhamdulillah Surabaya sudah UHC, oleh karena itu bisa langsung dialihkan yang asalnya itu adalah PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat menjadi PBI Pemda. Ya. PBPU Pemda atau PBI yang dibantu oleh anggaran pemerintah daerah dalam ini Kota Surabaya, seperti itu. Nah, ketika itu sudah terbantu, artinya otomatis bahkan kalau kemarin kita lihat jumlah yang tertanggung itu semakin meningkat, semakin meningkat. Nah, sebenarnya makna meningkat ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Kalau dia sudah UHC, kota sudah UHC, harusnya sudah 100%, 100%, walaupun tetap ada standar minimal 98%, gitu kan. Nah, tetapi ini menjadi sebuah pertanyaan bahwa pasti masih ada penduduk Kota Surabaya ternyata yang belum tertanggung oleh PBI-nya. Ternyata ada masyarakat Kota Surabaya yang baru pindah semenjak 20 ataupun bulan Juli 2023 ke depan, 2023, 2024, 2026, dia baru bisa menerima intervensi bantuan pemerintah itu setelah 10 tahun. Nah, jadi dia baru bisa menerima intervensi bantuan pemerintah termasuk kesehatan, termasuk masalah pendidikan, termasuk masalah beasiswa, bantuan sosial, hutilahu dan sebagainya setelah 10 tahun. Nah,
sebenarnya ini perlu dilakukan verifikasi kembali, gitu kan? Harusnya kalau sudah diterima warga Surabaya sebenarnya sudah harus kita pikirkan juga apa yang menjadi hak dasar. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar, sehingga sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah polemik, ya, ketika dari pemerintah kota membatasi, tapi di sisi lain adalah ini hak warga negara Indonesia. Oleh karena itu lebih cenderung kepada bagaimana seleksi sebagai warga kota Surabaya itu lebih penting daripada setelah dia masuk warga kota Surabaya dia masih harus menunggu 10 tahun untuk menerima intervensi bantuan. Nah, ini kan juga perlu didiskusikan secara hukum, secara aspek normatif, hukum normatif dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penerima bantuan kesehatan, beasiswa, kemudian pemberi bantuan sosial, kutilahu itu jelas sangat membutuhkan perhatian pemerintah dan memastikan keaktifasi daripada KTP yang mereka miliki seperti itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan memang ada memang mereka dari segala penyakit yang ini bisa mendapatkan. Terus bagaimana kalau mereka yang di bawah umur? Contoh yang terjadi di kasus MBG kemarin yang memang di Tembok Duku, siswa-siswi yang masih usia masih belia. Apakah juga bisa mendapatkan pelayanan seperti ini? Ya, kalau kasusnya ini berkaitan dengan kondisi luar biasa atau mungkin kondisi yang di luar prediksi, ini memang harus langsung menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Surabaya. Ya, tidak boleh masyarakat yang kena kasus-kasus seperti ini entah karena bencana alam, entah karena keracunan, entah karena kondisi-kondisi yang KLB atau kondisi-kondisi yang tanpa diduga gitu kan. Ini harus menjadi kewajiban pemerintah dalam menanggulangi ini. Entah mereka itu sudah berumur memiliki KTP, kalau sekarang kan sudah ada kartu induk anak, ada KIA, kartu induk anak sudah ada. Jadi seperti KTP tapi kartu induk anak itu sudah dilakukan oleh Kota Surabaya, sudah cukup bagus saya kira seperti itu. Nah, hanya bagaimana memastikan anak ini terdaftar di BPJS atau enggak, ini juga perlu menjadi sebuah konfirmasi. Tapi itu di luar kasus keracunan kemarin ya, keracunan MBG yang terjadi di daerah Tembok Dukuh ya. Seperti itu yang menyebabkan 124 siswa mendapatkan layanan, mendapatkan pengobatan di Puskesmas Tembok Duku, di Puskesmas Asemrowo dan Rumah Sakit IBI pada waktu saat itu. Dan kami juga sudah mengonfirmasi, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan jangan sampai ada korban jiwa. Karena ini ada sebuah hal yang harus jadi perhatian masyarakat. Programnya sangat bagus, tetapi perlu diperhatikan masalah teknis yang memastikan bahwa tidak hanya masalah gizi, tapi masalah keamanan pangan juga menjadi prioritas dalam masalah MBG ini. Seperti itu, saya kira itu. Bapak, program ini tentunya sangat menarik dan menyedot perhatian masyarakat untuk bisa mencobanya. Namun tidak menutup kemungkinan jika diberlakukan, rumah sakit nanti akan penuh. Apa kira-kira langkah pemerintah tentunya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal dan cepat serta manusiawi, Pak? Ya. Pertama kan pelayanan itu ada 4 ya. Pertama adalah preventif, yang kedua adalah promotif. Nah, promotif dan preventif ini kalau di negara-negara besar itu yang paling prioritas. Sehingga masyarakat itu dipastikan bahwa antisipatif sebelum sakit itu jauh lebih penting daripada dia nunggu sakit terlebih dahulu. Misalkan dia sudah ada tanda-tanda pusing gitu kan. Dia nggak nunggu ambruk dulu atau dia nunggu stroke dulu, dia sudah merasakan bagaimana sebelum terjadinya itu, maka dia sudah mengetahui tensinya berapa, gulanya berapa gitu kan. Kadang-kadang orang baru tahu tensinya langsung 180, 190 bahkan 200 seperti itu. Karena mungkin 180 kan biasanya nggak apa-apa, kadang-kadang kan seperti itu. Pemahaman masyarakat tentang masalah penyakit itu menjadi sangat penting. Penyakit seperti gula, diabetes ya, kemudian hipertensi itu, kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti jantung, gagal ginjal, hemodialisa. Jadi kalau kita lihat sekarang penyakit-penyakit seperti cuci darah itu sudah sangat-sangat penuh rumah sakit itu. Bahkan ketika ada yang sempat kita advokasi, itu kesulitan mencari rumah sakit yang masih ada slot untuk hemodialisa seperti itu. Artinya apa? Pola hidup ini di Kota Surabaya, di kota besar, pemerintah bertanggung jawab di dalam memastikan makanan dan minuman sehat yang beredar di Kota Surabaya. Karena semakin kita tidak menolak adanya sebuah investasi untuk pengembangan makanan, minuman, apapun di Kota Surabaya. Silahkan, itu bisa dilakukan. Tetapi harus dipastikan bahwa makanan, minuman yang beredar khusus untuk anak muda itu harus terjamin secara gizinya, terjamin secara
keamanannya, gitu kan. Keamanan itu tidak hanya masalah pada itu keracunan atau tidak keracunan, tapi juga ada residu-residu yang menumpuk sepanjang tahun, akhirnya menjadi kanker, menjadi sakit jantung. Bahkan orang yang cuci darah, kan umur 30 sudah banyak yang cuci darah, kerusakan ginjal dan sebagainya. Nah, sehingga oleh karena itu promotif dan preventif ini menjadi prioritas khususnya melalui Dinas Kesehatan di dalam menyampaikan pada masyarakat. KSH dididik, dipahamkan tentang masalah promotif dan preventif ini. Kemudian yang ketiga dalam masalah kuratif dan rehabilitatif. Nah, masalah kuratif dan rehabilitatif ini tentunya dipahamkan bahwa rumah paskes tingkat lanjutan, dalam ini rumah sakit atau klinik spesialis, klinik utama, ya. Kalau klinik Pratama dan Puskesmas sebenarnya penekanannya adalah promotif preventif. Walaupun kadang-kadang mereka melakukan kuratif untuk level yang severity level yang ringan. Jadi kalau dalam BPJS itu ada severity level itu ringan, sedang dan berat. Bahkan ada yang khusus ya. Nah, biasanya Puskesmas cukup ringan. Kalau sudah menengah ke atas itu harus dirujuk ke Paskes tingkat lanjutan. Nah, ini harus dipahamkan tentang alur-alur tersebut dengan diikuti SOP BPJS yang jangan terlalu rumit. Seperti itu. Nah, kemudian dipahamkan juga rumah sakit memiliki standar layanan yang sama. Jadi jangan sampai rumah sakit A standarnya begini, B standarnya begini, C standarnya begini. Jadi melalui Persi perlu ada penyuluhan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, melalui Dinas Kesehatan dan juga melalui himpunan-himpunan yang lain, itu dipastikan bahwa masing-masing rumah sakit memiliki standar yang sama dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Johari dan semoga apa yang sudah dijelaskan tentunya memberikan keyakinan bagi masyarakat akan komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan khususnya di bidang kesehatan. Insya Allah. Baik, dan sudah demikian program NTV Interviews kita kali ini. Saya Marvel Chandra, sampai jumpa di lain kesempatan. Acara ini dipersembahkan oleh